Arung Palaka tidak dapat disentuh dengan dikotomi hitam atau putih dalam artian pahlawan atau pengkhianat. Sebelum abad ke-17, Raja Bone, yakni Lama Daremeng, sangat fanatik terhadap ajaran Islam dan berusaha menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen di tengah-tengah penduduk. Beliau menerima pelajaran agama dari Kadi Bone bernama Faki Amrullah. Beliau memerintahkan kepada rakyatnya untuk menjalankan ajaran Islam secara patuh. Kerajaan Sopeng, Wajo, dan Ajatapareng dianjurkan menjalankan hal yang sama. Salah satu ketetapan Raja Lama Daremeng yang mengagetkan semua pihak ialah ketetapan tentang larangan perbudakan. Semua hamba sahaya harus dimerdekakan. Budak yang dipekerjakan harus diberikan upah yang sama dengan pekerja lain. Ketetapan ini harus diberlakukan bagi semua bangsawan dan penguasa daerah. Ketetapan inilah yang membuat konflik antara Bone dan Goa. Kerajaan Bone berusaha menegakkan ajaran Islam secara menyeluruh dengan cara penghapusan budak. Sementara Goa mempertahankan keberadaan budak-budak untuk dijadikan prajurit perang dan pekerja paksa. Bangsawan Goa merasa kehilangan wibawa jika menghapus perbudakan. Pada saat itu, terjadilah perang antara kerajaan Bone dan kerajaan Goa. Jumlah prajurit kerajaan Goa dengan persenjataan lengkap tidak sebanding dengan prajurit Bone, maka peperangan tersebut dimenangkan oleh kerajaan Goa. Akhirnya, Raja Bone, yakni Raja Lama Daremeng, dan para petinggi kerajaan Bone dibawa ke Goa sebagai tawanan. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Idris Patari dalam bukunya, Bone telah masuk kontrol Goa sejak tahun 1611. Arung Palaka dalam hal ini Laten Ritata mengalami proses pendewasaan di Goa sebagai tawanan perang, dan secara tidak langsung mengalami pula proses sosialisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga peristiwa demi peristiwa kelam terekam jelas dalam benaknya. Kepedihan Arung Palaka ketika kematian ayahnya tanpa sebab, kematian pamannya yang mengerikan, serta keprihatinannya terhadap rakyat Bone yang diperbudak Goa. Perbudakan tersebut terlihat ketika perwakilan dari kerajaan Goa, yakni Karaim Popo, berunding dengan Belanda dalam rangka gencatan senjata di Batavia. Orang-orang Makassar yang dibawa pimpinan Sultan Hasanuddin dan Mangkubumi kerajaan Goa, dalam hal ini Karaim Karunrung, membangun kubu pertahanan. Mereka membangun pertahanan di benteng Sumbopo yang panjangnya kira-kira 2,5 mil. Atas prakarsa Karaim Karunrung digerahkanlah beribu-ribu tenaga orang Bugis, terutama dari Bone ke Goa, untuk membuat benteng pertahanan dan solokan besar. Pengerahan tenaga kerja membuat benteng pertahanan dan menggali parit yang besar inilah bangsawan Bone banyak yang mengalami penderitaan. Banyak masyarakat Bone yang lari karena tidak tahan menderita, tetapi mereka ditangkap dan diberi hukuman yang lebih berat. Bahkan banyak pula dari mereka yang dibunuh. Perlakuan kerja paksa untuk membangun benteng di Petubuhan daerah Makassar jelas membuat rasa sirik mereka tercabik-cabik. Apatah lagi setelah para bangsawan Bone juga dipaksa ikut kerja paksa tersebut. Maka di bawah pimpinan Arung Palaka yang kemudian bergelar Laten Ritata Petato Apatunro Daeng Serang Datuk Mario Riwawo, Arung Palaka Petato Risumpai Matinroe Ribontuala. Orang-orang Bone itu akhirnya memberontak terhadap kekuasaan kerajaan Goa. Pemberontakan orang-orang Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka dimulai pada bulan Purnama, yakni bulan September tahun 1660. Pada waktu itu, di Talo diadakan pesta panen yang sangat meriah, dan pada saat itulah tawanan dan para pekerja melarikan diri.
Pelarian ini direncanakan dan dipimpin oleh Arung Palaka. Arung Palaka dibantu oleh beberapa bangsawan lain seperti Arung Bila, Arung Apanang, Arung Belo, dan Arung-Arung atau raja-raja serta bangsawan Bugis lainnya. Mereka melarikan diri untuk berkumpul di Lamuru dan kemudian masuk ke daerah Bone dan Sopeng. Pada saat itulah Kerajaan Goa menganggap Arung Palaka sebagai seorang pemberontak, sedangkan orang-orang Bugis, terutama orang Bone dan Sopeng, menganggap Arung Palaka sebagai pahlawan yang memerdekakan dan membebaskan mereka dari penderitaan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa yang dibantu oleh Kerajaan Wajo menyerang Bone. Pada peperangan pertama, Kerajaan Bone yang dibantu oleh Kerajaan Sopeng mengalami kekalahan. Akhirnya, pada tanggal 25 Desember tahun 1660, Arung Palaka bersama pengikut-pengikutnya yang setia meninggalkan pantai Palete. Mereka kemudian menyeberang ke Buton untuk memperoleh perlindungan Sultan Buton. Karena pada waktu itu Kerajaan Buton juga dibawa pengaruh tekanan Kerajaan Goa. Pada saat pasukan Goa mencari Arung Palaka hingga ke Buton, Sultan Buton bersumpah bahwa mereka tidak menyembunyikan Arung Palaka di atas pulau mereka. Apabila kami berbohong, kami rela pulau ini ditutup oleh air, ucap Sultan Buton. Sultan Buton sendiri bersedia membantu Arung Palaka yang ingin pergi ke Batavia untuk meminta bantuan kepada Belanda. Setelah 3 tahun berada dalam perlindungan Sultan Buton, akhirnya Arung Palaka dan kawan-kawannya meninggalkan Buton dengan menggunakan kapal Belanda yang bernama De Leeuwin. Dengan bantuan Belanda, mereka akan menyerang kerajaan Goa dan membebaskan negeri serta keluarga mereka dari kekuasaan kerajaan Goa. Arung Palaka membawa kurang lebih 400 orang Bugis, sebagian besar dari Bone dan Sopeng. Sesampainya di Batavia, Arung Palaka bertemu dengan Laksamana Selmen. Kemudian mereka mengadakan perjanjian untuk membebaskan rakyat Bone dari kerajaan Goa. Arung Palaka kembali ke Bone dan menyatukan rakyat Bone untuk bersama-sama menyerang kerajaan Goa bersama dengan Belanda. Belanda di bawah pimpinan Laksamana Selmen menyerang dari laut, serta Arung Palaka menyerang dari barat. Orang-orang Bugis yang dipimpin oleh Arung Palaka berjuang dan bertempur dengan semangat kemerdekaan yang menyala-nyala di dada untuk melepaskan dan membebaskan diri dari kekuasaan kerajaan Goa. Arung Palaka sendiri berjuang dan bertempur dengan gagah berani karena didorong semangat ingin membebaskan keluarga dan rakyatnya dari kekuasaan Goa. Di samping itu, beliau juga diliputi perasaan dendam atas kematian ayahnya. Setelah pertempuran yang melelahkan, akhirnya Goa menyerah. Sejak saat itu, Arung Palaka menjadi sultan di Bone dan Kerajaan Bone menjadi kerajaan yang terbesar di Indonesia bagian timur, menggeser kerajaan Goa. Perang berakhir dengan kekalahan kerajaan Goa dan ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Bungaya. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka kerajaan Bone terbebas dari kekuasaan kerajaan Goa. Arung Palaka kemudian diangkat sebagai Raja Bone pada tahun 1672. Walaupun demikian, beliau tetap tinggal di Bontoala. Pada tahun 1696, dalam usia kurang lebih 61 tahun, Arung Palaka meninggal dunia di Bontoala dan dimakamkan di atas bukit Bontobiraing di wilayah Kerajaan Goa, sesuai dengan permintaannya. Dalam sejarah pahlawan Indonesia, Arung Palaka dianggap sebagai pengkhianat karena menerima bantuan atau bekerja sama dengan pihak Belanda. Namun, untuk rakyat dan bangsa Bone dan Sopeng, Arung Palaka adalah seorang pahlawan karena telah membebaskan mereka dari jajahan kerajaan Goa.
Arung Palaka memang merupakan tokoh yang sangat kontroversial, tetapi saudara-saudara kita di Bone dan Sopeng menisbahkan beliau sebagai pahlawan dan pembebas. Di masa pemerintahan Arung Palaka, daerah Bugis bebas dari penjajahan Belanda. Arung Palaka mempertahankan tanah Bugis bukan dengan taktik terbuka, yaitu ujung badik. Namun beliau mempertahankan tanah Bugis dengan taktik halus, yaitu ujung lidah dan perkawinan politik. Dengan taktik itulah, Belanda terhambat menguasai Sulawesi Selatan secara utuh. Arung Palaka dan Sultan Hasanuddin tidak dapat disandingkan bersamaan, karena Arung Palaka dan Sultan Hasanuddin mempunyai pendirian masing-masing. Keduanya punya semangat yang sama, yaitu berjuang demi bangsanya. Hanya saja, memang waktu itu keduanya saling bersinggungan. Bukankah dalam perjalanan waktu, kedua kerajaan ini dengan gigih meneruskan perlawanan melawan Belanda?